Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari menjemput maghrib ini kita berkumpul di ruangan yang cukup bersejarah. Teman-teman, kalau kita cek di Google, saya juga waktu itu nggak ikut Pak waktu pertemuan Pak dengan Pak Harto. Iya, waktu itu saya masih daun singkong kali, tahun 74. Ini adalah tombak bersejarah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia. Jadi beliau ngobrol dulu di Wonosobo, kemudian berangkat ke Dieng ini untuk beliau berdua. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh beliau berdua dan juga spirit bagi kita bahwa Dieng memang bisa menjadi simbol diplomasi ya Pak ya, jadi pengembangan budaya. Kembali terima kasih Pak Kepala Dinas yang sudah hadir bersama-sama kita pada sore hari ini bersama jajaran tentu dari Banjarnegara. Kemudian Mas Alif juga sudah bersedia sharing. Mungkin nanti kita break dulu maghrib karena sharing beliau ini harus panjang dan mendalam. Jadi kita break maghrib, beliau sharing kita. Kalau makan bisa tertunda. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, juga kami hormati, terima kasih sudah bersedia hadir. Khususnya saya berterima kasih ke Pak Yusuf yang sudah menginisiasi acara ini. Nah, teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui, di eranya Presiden Joko Widodo di 2 periode pemerintahan beliau sejak 2016 sudah berketetapan bahwa sebenarnya dari 2015 pariwisata salah satu alternatif untuk pendongkrak pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebagai wujud dari upaya-upaya menunaikan janji proklamasi. Nah ini kita kenapa saya ingatkan janji proklamasi, karena kita baru ingat kemarin kan kita proklamasi. Selalu saya ingatkan ada 4 janji proklamasi Pak Kadis, 3 ke dalam, 1 keluar. Nah 3M itu kan, yang pertama pasti melindungi segenap tumpah darah, di dalamnya batas-batas lautan, batas daratan, di dalamnya ada kultur, budaya, warisan leluhur segala macam. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah kita harus pintar belajar, makanya uang pendidikan itu selalu didedikasikan 20%. Ketiga adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks memajukan kesejahteraan umum inilah salah satunya dengan pembangunan. Kemudian janji yang keempat adalah walau kecil-kecilan kita ikut menjaga ketertiban dunia. Maka beberapa kali kita ikut mengirim pasukan PBB, kemudian Presiden Jokowi terakhir aktif sekali bertemu dengan Mas Putin dan Mas Zelensky ya dari Ukraina. Nah ini beliau datang ke sana bukan gagah-gagahan, karena memang perintah dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, waktu itu Menteri Pariwisata menyampaikan kepada Presiden, Pak, saya bisa menunaikan tugas kalau Bapak memberikan dukungan kepada saya mengembangkan 10 destinasi pariwisata. Satu diantaranya adalah Borobudur. Pengembangan Borobudur, teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui, tidak hanya di Kecamatan Borobudur, Candi Borobudur atau Magelang atau Borobudur Jogja, tetapi satu kesatuan tidak terpisahkan 3 destinasi pariwisata nasional. Yang pertama Borobudur Yogyakarta sendiri. Kalau kita lihat peta pengaruh dari destinasi Borobudur Yogyakarta itu, sampai paling barat ini Dieng ini, nah ini KSPN Dieng, kawasan strategis pariwisata nasional Dieng. Kemudian yang kedua adalah destinasi pariwisata nasional
Semarang, Karimun Jawa, dan yang ketiga destinasi pariwisata nasional Solo, Sangiran. Kembali ke Borobudur, apa yang mau dikembangkan? Setelah ditilik di tahun 2016, 2017, pengembangan Borobudur ini ke arah mana sih? Ternyata salah satu yang harus dilakukan dalam pengembangan Borobudur adalah penguatan kembali identitas Borobudur sebagai warisan dunia. Kenapa? Karena kita lihat tamu-tamu mayoritas yang datang ke Borobudur, maka konservasinya harus dijaga. Salah satu juga tujuan dari kepariwisataan itu adalah diplomasi budaya, konservasi Borobudur. Pengembangannya tadi saya sampaikan, pengembangannya dengan mengangkat konservasi, tapi kita tetap ingin mengembangkan pariwisata. Artinya apa? Pengembangan Borobudur harus bergerak keluar, jadi dekonsentrasi. Dari Borobudur digeser keluar. Untuk terdekat dia radius 5-7 km itu yang Kecamatan Borobudur, Kecamatan Mungkin, Kecamatan Mertoyudan, sedikit bergeser ke arah Salaman, kena dia Menoreh dan lain-lain. Itu radius 7 km. Gerakan keduanya adalah ke barat, salah satunya adalah kawasan strategis pariwisata nasional Dieng ini. Mengapa? Karena Borobudur Dieng jarak tempuhnya, travel time-nya kan hanya 2 jam. Di 120 menit itu biasa antar destinasi, antar daya tarik wisata dari yang satu ke yang lain, jadi perpindahan selama 2 jam. Inilah teman-teman semua, maka pemerintah pun mulai hadir lebih dari kehadiran sebelum-sebelumnya. Di Dieng sudah mulai ada penataan secara fisik dan juga secara penyiapan sumber daya manusianya. Apakah memang pariwisata kita fisik? Tidak. Lalu saya sampaikan, kekuatan pariwisata Indonesia itu ada di budaya. Hampir 60% dari nilai kekuatan kita ada di budaya. Fisik itu ada supportingnya. Ya, setelah budaya, alam kita. Dieng kita ketemu itu. Budayanya kita ketemu. Alamnya kita ketemu. Jadi kalau kita kumulatif 2 itu aja sudah 90%. Ya, mestinya kalau kita melihat sesuatu dapat berapa? 90 udah nilai A lah itu ya, A plus kira-kira begitu. Jadi inilah kekuatan Dieng. Maka saya dari kemarin mintanya supaya teman-teman ini besok dibawa ke Dieng. Dan teman-teman di minggu-minggu ini Dieng ini akan hadir kembali setelah cuti setahun, karena penataan fisik kemarin itu Dieng Culture Festival itu cuti selama setahun. Nanti kita tanya apa kebaruan-kebaruan yang akan ditawarkan di 2024 ini, yang tentu kami harapkan bisa teman-teman semuanya, kita semuanya, tidak hanya dari media tapi kita juga menyampaikan kepada masyarakat banyak bahwa apa yang bisa didapat ketika hadir ke Dieng. Jadi budayanya oke, alamnya juga Dieng ini kita dikelilingi oleh beberapa pegunungan. Ini adalah musim-musim yang sangat baik, menikmati keindahan alam. Dan belakangan ini saya nggak tahu apakah kemarin sempat ditemenin oleh Mas Alif, Luna Maya juga main ke sini Pak Kadis. Cuman mungkin Pak Kadis nggak terima. Nah itu ya. Ini di tim Pak Kadis mulai juga motong-motong informasi nih. Jadi ke perahu kemarin Luna Maya Pak. Iya, jadi itu juga mudah-mudahan ini bisa meningkatkan. Jadi teman-teman semua, selain budaya kita juga punya Dieng ini salah satu generasi awal pembangkit panas bumi. Ini juga generasi awal. Kemudian kentangnya juga luar biasa ya. Jadi kalau yang tahun 80-an masih senang dengar RRI, jam 20 ya. Jam 20 itu harga sayur mayur di dataran tinggi Dieng.
Karena berikutnya nanti harga sayur mayur di dataran tinggi Karo juga muncul Pak di Brastagi. Jadi itu kita dengarkan tiap malam. Jadi teman-teman semua sekali lagi terima kasih. Kita hadir ke sini bersilaturahmi, explore apa yang mimpi-mimpi pengembangan di Dieng ini, tentu bagaimana penguatannya. Pasti ada tantangan. Karena kalau tidak ada tantangan, hidup juga tidak dinamis, menggelinding. Jadi kalau kita jalan itu licin kan nggak ada tantangan, menggelinding dia. Jadi mesti ada tantangan. Bagaimana Mas Alif dan teman-teman di Dieng ini bisa menata tim menghadapi tantangan yang ada dan apa mimpi-mimpi 5-10 tahun yang akan datang. Bagaimana kepariwisataan akan ditata. Kita juga berharap Dieng tetap bertahan sebagai kawasan yang berkelas dengan pariwisata juga yang ditawarkan berkelas. Saya kira itu dari kami. Mas Alif mohon berkenan nanti sharing dengan teman-teman ini.